adik-adik, hari ini kita bersama-sama beribadah kembali, masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita awali ibadah kita dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Sekarang kita bersama-sama berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kami menghadap kehadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami memuliakan nama Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan juga di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mbak Gresi akan bacakan ya, adik-adik bisa dibaca juga, disimak. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu membaca dan melakukan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini Mbak Gresi akan menceritakan dengan memakai gambar. Jadi ini adalah kisah yang kita baca di perikop tadi di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Jadi ini gambarnya para serdadu. Di perikop sebelumnya diceritakan bahwa ada serdadu-serdadu yang diutus untuk menjaga makam Yesus. Dan ketika di perikop
di ayat 11 sampai ayat yang ke-15 tadi diceritakan bahwa mereka yang menjaga makam Yesus ini pergi kembali ke kota untuk menceritakan kejadian Yesus bangkit. Tetapi yang jadi masalah adalah para imam dan juga tua-tua kota tidak suka dengan berita kebangkitan yang disampaikan oleh para serdadu. Sehingga mereka berunding, mereka berdiskusi bagaimana caranya agar berita kebangkitan Yesus itu tidak tersiar ke seluruh penduduk yang ada di daerah sana. Kemudian mereka membuat cerita bahwa para murid itu mengambil mayat Yesus ketika para prajurit itu sedang beristirahat. Nah, ini digambarnya para imam dan juga tua-tua kota ini sedang berunding. Dari hasil berundingnya, mereka memutuskan untuk memberikan uang kepada para serdadu dan membuat cerita bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya itu diambil oleh para muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh para serdadu ini? Ternyata mereka menuruti apa yang dikehendaki oleh imam-imam dan juga tua-tua kota di sana. Dan di gambar selanjutnya Mbak Gracie punya ini serdadu yang diberikan uang tadi menceritakan kebohongan. Para serdadu ini bercerita bohong kepada orang-orang Yahudi sesuai dengan yang dipesankan oleh para imam dan juga tua-tua kota tadi. Serdadu ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tuhan Yesus itu dicuri, mayatnya dicuri oleh para muridnya. Dan akibatnya dari berita bohong yang disampaikan itu membuat orang-orang Yahudi tidak percaya akan kebangkitan Yesus bahkan sampai saat ini. Nah, ini ceritanya para serdadu dan juga mahkamah agama ini membuat berita bohong kepada seluruh orang Yahudi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk bisa selalu berkata dengan jujur, tidak boleh berbohong, seperti yang dilakukan oleh para imam dan juga tua-tua kota tadi yang membuat berita bohong. Jadi kita diajarkan untuk berkata jujur. Kalau adik-adik ketahui kenapa ya kok imam-imam dan tua-tua kota tadi berkata bohong, juga para serdadu berkata bohong. Nah, ternyata adik-adik, orang berkata bohong itu ada penyebabnya. Kalau kita mengamati para imam dan tua-tua kota tadi mengapa berbohong? Karena mereka tidak suka ketika Tuhan Yesus bangkit atau tidak suka dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memiliki niat yang jahat agar orang-orang Yahudi itu tidak percaya dengan Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Begitu juga dengan para serdadu tadi, dia mau berkata bohong karena ada kepentingan untuk dirinya sendiri, karena mereka sudah diberi uang, jadi mereka mau untuk berkata bohong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbohong atau berdusta itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Adik-adik dan juga Mbak Gracie tidak boleh berdusta, tidak boleh berkata bohong. Pun juga kita tidak boleh untuk meneruskan berita bohong. Nah, ini untuk adik-adik remaja yang sudah mulai mengenal gadget, mulai mengenal internet, biasanya gampang sekali untuk menyiarkan berita bohong. Kalau kita sering menyiarkan berita-berita bohong,
kita tidak ada bedanya dong sama serdadu-serdadu tadi. Ya, adik-adik yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita juga bisa belajar dari perikop yang kita baca tadi, bahwa ketika kita berbicara bohong atau membuat kata-kata bohong atau menyebarluaskan berita bohong, itu ada akibatnya loh. Kalau tadi di dalam teks Alkitab dituliskan bahwa ketika imam-imam dan juga tua-tua kota berbohong serta para serdadu berbohong atau berdusta, dampaknya atau akibatnya adalah seluruh orang Yahudi itu menjadi tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu pula sebaliknya dengan kita, ketika kita mulai berbohong atau berdusta kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang tua dan Tuhan, itu juga ada akibatnya yang harus kita tanggung, bahkan yang harus ditanggung oleh orang lain. Mbak Gracie berikan contoh ya, ketika pagi-pagi ibu bertanya, "Loh, siapa tadi yang ngompol di sini?" Karena kita takut dimarahi atau takut disuruh nyuci, jadinya kita berkata, "Oh, bukan, itu bukan aku, itu adik." Adik berkata, "Oh, bukan, itu bukan aku, itu kakak." Nah, berarti kita sudah berbohong. Siapa tadi yang ngompol? Nah, selanjutnya, kalau kita ditanya oleh bapak sama ibu, papa, mama, tadi ulangannya dapat nilai berapa? Karena kita memiliki kepentingan, aku mau bohong biar aku dapat hadiah. Sebenarnya aku tadi dapat nilai 50, tapi aku mau bilang kalau aku dapat nilai 100, biar nanti aku dibelikan sepeda baru. Nah, itu juga tidak boleh adik-adik, karena itu kita berbuat bohong. Apa akibatnya kalau kita berbohong atau berdusta? Ya pasti bapak ibu kita, papa mama kita pasti akan menjadi marah. Yang kedua, itu akan menjadi kebiasaan dalam diri kita sehingga kita terus-terusan akan selalu berbohong. Maka dari itu adik-adik yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk selalu berkata jujur. Amin. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dengan kita bernyanyi, "Hati-hati gunakan tanganmu." Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita akhiri kebaktian kita dengan kita bersama-sama berdoa, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami pada saat hari ini. Kami sudah bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami mendapatkan pembelajaran baru untuk selalu berkata jujur, pun pula kami harus bisa mengontrol diri kami untuk memilah dan memilih mana berita yang baik, mana berita bohong yang tidak harus kami sebarkan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan kami dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari, pun pula mengerjakan segala tugas-tugas kami dengan baik dan lancar. Berkatilah juga untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, dan siapapun yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga memberkati seperti Tuhan memberkati kami saat ini. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, dan Mbak Gresi pesan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, juga tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, rajin cuci tangan, rajin berdoa juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan.